Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama adalah min atau nilai rata-rata untuk data berkelompok. Berikut adalah rumusnya. Materi yang pertama adalah kita akan menentukan min atau nilai rata-rata hitung data berkelompok dari contoh soal berikut. Di sini diketahui data 50 siswa ekskul, tinggi badannya seperti data berikut. Yang ditanyakan adalah min atau nilai rata-ratanya. Oke, karena ini memang dia data berkelompok, maka yang pertama sekali kita cari adalah XI-nya atau nilai data tengahnya. Kenapa? Karena rumus dari nilai rata-rata data berkelompok itu adalah sigma dari XI dikali FI per sigma F. Seperti ini ya. Jadi kita cari nilai tengahnya dulu. Cara mencari nilai tengahnya bagaimana? Di sini kan ada data 155 sampai 157. Kalau bisa kita urutkan kan dia menjadi 155, 156, dan 157. Maka data yang di tengah yang mana? 156. Nah, untuk ke bawahnya lebih mudah, nggak usah kita urutkan, tinggal kita tambahin 3 saja. Jadi 159, tambahin 3 jadi 162, tambahin 3 165, tambahin 3 168, ditambahin 3 171. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 3 dikali 156, hasilnya adalah 468. 17 dikali 159, 2703. 162 dikalikan dengan 12 yaitu 1944. 8 dikali 165, 1320. 168 dikali 6 hasilnya adalah 1008. 4 dikali 171 hasilnya adalah 684. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua secara keseluruhan hasilnya adalah 8127. Setelah selesai baru kita masukkan ke sini. 8127 per sigma dari frekuensinya itu kan sebanyak 50 siswa ya. Jadi dibagi 50 hasilnya adalah 162,54. Ini adalah nilai rata-ratanya. Materi yang kedua adalah median atau nilai tengah dari data berkelompok. Berikut adalah rumusnya. ME sama dengan TB dikali setengah N dikurang FK per FI dikali P atau panjang kelas. Keterangan dari rumus sebelumnya adalah TB itu adalah tepi bawah kelas median, N itu adalah jumlah seluruh frekuensi, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI itu adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas interval. Materi yang kedua adalah kita akan menentukan median atau nilai tengah dari contoh soal berikut yang diketahui tinggi badan 50 siswanya. Nah, untuk mencari median kita ketahui bersama rumus dari median itu adalah TB atau tepi bawah kelas ditambah setengah N itu adalah jumlah frekuensi dikurang FK itu adalah frekuensi sebelum kelas median per FI itu adalah frekuensi kelas median. Nah, sekarang sebelum ke sana kita harus cari dulu letak mediannya di mana. Karena median itu adalah nilai data yang paling tengah,
maka dia setengah dikali jumlah frekuensinya, dikali 50. Hasilnya adalah 25. Artinya bahwa median itu terletak di data ke-25. Berarti cara menentukannya tinggal kita jumlah frekuensinya. 3 ditambah 17 kan 20, berarti masih kurang karena di sini 25. Tambahkan dengan 12 berarti menjadi 32. Jadi berarti dia berada di sini mediannya. Maka letak mediannya ada di data 161 sampai 163. Dari sini kita bisa menentukan tepi bawahnya, yaitu 161 dikurang 0,5, hasilnya adalah 160,5. Setelah itu baru kita cari FK-nya. FK itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Ini kita jumlah semuanya. 3 ditambah 17, 20. Frekuensi kelas mediannya adalah 12. Nah ini jangan lupa dikali P ya, panjang kelas. Panjang kelasnya yang mana? Yang tadi 161 sampai 163. Berarti kan ada 3 ya, 161, 162 sampai 163. Kalau udah ketemu tinggal kita masukkan ke rumusnya. 160,5 ditambah setengah N berarti setengah kali 50 dikurang FK-nya 20 dikali P-nya 3 per FI-nya 12. Maka 160,5 ditambah setengah kali 50 25 dikurang 20 dikali 3 per 12. 25 dikurang 20 itu kan 5 ya. 5 dikali 3 15 per 12. Kita bagi terlebih dahulu. 15 dibagi 12-nya yaitu 1,25. Setelah itu baru dijumlah, maka hasilnya adalah 161,75. Materi yang ketiga adalah modus data berkelompok. Berikut adalah rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Keterangan dari rumus tersebut adalah TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P adalah panjang kelas interval. Yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling besar ya. Nah, rumusnya sendiri adalah modus sama dengan TB tepi bawah kelas ditambah D1. D1 itu frekuensi kelas median dikurang sebelumnya. D2 itu adalah frekuensi kelas median dikurang yang setelahnya. Dikali jangan lupa panjang kelas. Nah, kita cari dulu letaknya, karena 17 adalah data yang paling besar, maka letak dari si modusnya berada di, letak modusnya berarti berada di 158 sampai 160. Maka TB-nya adalah 158 dikurang 0,5, hasilnya 157,5. Lalu D1-nya adalah 17, dikurang yang sebelumnya dikurang 3, hasilnya adalah 14. D2-nya adalah 17, dikurang yang setelahnya dikurang 12, maka hasilnya adalah 5. Panjang kelasnya sama dengan 3. Tinggal kita masukkan 157,5 ditambah D1-nya 14 per 14 ditambah 5, kita kalikan dengan 3, maka sama dengan 157,5 ditambah, kita kalikan nih 14 dikali 3 itu hasilnya adalah 42 per 14 tambah 5 adalah 19, baru ini kita bagi, maka 157,5 ditambah 42 dibagi 19 hasilnya adalah 2,21, kita jumlah menjadi 159,71. Ini adalah modusnya. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.